Bayangkara ini yang ke-75, tepatnya di Polres Kayong Utara. Apa pesan dan kesannya Pak buat kedepannya di Polres ini Pak? Ya, yang pertama kesan ya. Ya. Kesan pertama kami pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara merasa bahwa kebersamaan dengan TNI Polri itu dalam rangka Hari Bayangkara ke-75 ini banyak hal yang sangat-sangat terbantu, bahwa Polri ya, itu banyak inovasi baik dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19, kemudian peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kemudian yang ketiganya adalah baku-membaku untuk bergotong royong dan juga melaksanakan sosialisasi ke masyarakat bahwa kondisi Kayong Utara harus kondusif. Kemudian yang kedua, bahwa Kabupaten Kayong Utara ini beragam masyarakat dengan berbagai macam profesi, kemudian aktivitas masyarakat selama ini tidak terlalu banyak mengalami hambatan, khususnya dalam keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, pesan kami, semoga kita bersama masyarakat bekerja bergotong royong, kemudian memupuk hubungan silaturahmi, saling menghargai, dan benar-benar berjuang untuk membangun Kabupaten Kayong Utara, khususnya para generasi muda, menjadi pelopor pembangunan. Nah, karena estafet kepemimpinan ke depan adalah terletak di pundaknya generasi muda. Dan pesan yang kedua, bahwa masyarakat harus selalu kita melakukan edukasi bahwa dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, penyakit bukan hanya COVID, tapi banyak jenis-jenis penyakit lainnya. Tentunya masyarakat diminta untuk benar-benar hidup sehat, hidup bersih, dan disiplin, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang benar-benar untuk imunitas. Nah, kemudian melaksanakan aktivitas, bekerja sesuai dengan profesi, sehingga tidak larut dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan alhamdulillah, Kabupaten Kayong Utara saat ini masih bisa mengendalikan pandemi COVID-19. Untuk seluruh panitia penyelenggara, terima kasih buat waktunya Pak, selamat jalan, hati-hati ya, menjalankan aktivitas, salam sehat selalu. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Fitri. Iya, saya dari Mahkota Kayong Pak. Untuk di acara ini saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengundang acara syukuran Bayangkara yang ke-75. Ya. Ini mungkin pertama kali juga saya datang hadirin acara ini, karena sebelumnya di Antah Berantah dan terdampar di Kayong. Ketemulah dengan Bapak yang paling baik hati Kayong Utara, ya kan? Untuk di acara ini Pak, saya mau tanya sedikit visi dan misinya Polres Kayong Utara dengan masyarakat, bagaimana supaya ada pesan sedikit buat masyarakat lebih peduli atau lebih tertib lagi mengenai aturan di Indonesia ini Pak. Iya, terima kasih Mbak Fitri dari Kayong Utara, dari Hotel Mahkota Kayong Utara. Ya, kehadiran Mbak Fitri di Hari Bayangkara yang ke-75 luar biasa. Pastinya memberikan warna tersendiri lah dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, berkaitan dengan visi dan misi, tentunya pada era ini sesuai dengan konsep Pak Kapolri untuk Polri presisi, ini akan menjadi pedoman ke depan bahwa Polri akan selalu linier dengan kegiatan masyarakat dan selalu adaptif dengan adanya dinamika Kamtibmas maupun pada saat ini di era-era keprihatinan ya, mewabahnya pandemi COVID saat ini, Polri akan tampil untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada representasi negara. Tentunya Polri tidak bisa hadir sendiri. Polri akan bersinergi dengan TNI maupun dengan pemerintah kabupaten. Karena kekuatan yang sesungguhnya dari negara adalah apabila ada sinergi yang digunakan sebagai tonggak utama dalam menangani, mencegah, menanggulangi dan apapun yang berkaitan dengan mewujudkan keamanan
ketertiban maupun dalam hal ini adalah bagaimana caranya peran sinergi TNI, Polri, dan pemerintah kabupaten memulihkan ekonomi nasional dan memastikan roda perputaran perekonomian masyarakat berjalan dengan baik. Intinya seperti itu, Mbak. Dan implementasinya sudah jelas, mulai dari kegiatan penertiban protokol kesehatan melalui Satgas Covid sampai dengan vaksinasi. Dan satu lagi, saya apresiasi kepada manajer Hotel Mahkota khususnya dan Hotel Mahkota pada umumnya, di manajemennya tentunya, itu bahwa Hotel Mahkota dengan kapasitas yang ada, dengan upaya yang mungkin terbatas ya, tetapi melakukan sesuatu tanpa batas. Banyak program-program mahkota yang saya nilai cukup bagus di bidang pemberdayaan masyarakat, melalui pengadaan keterampilan ibu rumah tangga, maupun ada kegiatan yang sangat menyentuh saya, itu ada apa itu, Mbak? Berbagi kasih. Iya. Ini wujud kepedulian yang harusnya itu bisa dilakukan semua elemen masyarakat, bukan hanya Hotel Mahkota, tetapi Hotel Mahkota menjadi pencetus di situ, sebagai pionir di situ. Saya secara aku pribadi maupun atas nama Polres Kayong Utara, dan saya yakin juga semua pihak pemerintah kabupaten maupun dari TNI mengucapkan terima kasih, Mbak. Mudah-mudahan program ini berkelanjutan dan dapat ditingkatkan, dan kita kembali lagi akan menjadi kuat apabila kita bersinergi, berkolaborasi, Pak, mungkin ya Pak ya, bahasa hotelnya. Kolaborasinya, komunikasinya, koordinasinya, intinya adalah 3K itu. Iya. Teamwork ya Pak kita ya. Itu. Satu, Mbak, satu hal. Apa tuh, Pak? Satu hal. Ada strategi komunikasi sesungguhnya yang terhambat pada saat kemudian disimpulkan penolakan masyarakat dengan alasan takutlah, tidak percayalah. Sebenarnya ada satu strategi komunikasi yang terhambat. Maksudnya apa? Ada beberapa pihak yang merasa takut dengan vaksin karena takut jarum suntik. Kemudian dari petugas menyampaikan, kamu nggak usah takut. Itu tidak akan bisa menghilangkan rasa takut. Mengapa? Karena secara psikologis dia tuh sudah merasa takut mulai kecil. Iya. Gitu loh. Sampai dengan saat ini mungkin yang umur 20, 30 gitu. Bahkan mungkin ada yang umur 50 pun takut suntik. Iya. 50 tahun dia takut suntik. Kemudian dari petugas bermimpi untuk bisa merubah mindset itu dalam 5 menit. Tidak akan mungkin. Sehingga dari Satgas Covid gitu loh, kami menyampaikan dan dilatihkan juga untuk para pelaksana. Jadi kami sampaikan bahwa untuk menyampaikan program vaksinasi kepada seseorang yang takut jarum suntik, jangan diulas kata-kata jangan takut, karena mereka tetap takut. Tetapi berikan dampak manfaat. Kemudian berikan resikonya seandainya tidak divaksin. Dan ternyata apa yang kami lakukan, hal sepele ini gitu loh, itu sangat luar biasa dampaknya. Orang yang takut suntik tetap takut. Tidak mungkin tidak takut setelah disampaikan, tetap takut. Tetapi dia berpikir daripada. Ini yang penting. Yang kedua berkaitan dengan dampak. Ada banyak masyarakat yang berpikir, wah setelah vaksin demam, berarti saya harus ngambil vaksin A, vaksin B. Sebenarnya tidak perlu itu. Mengapa? Karena dari kami menyampaikannya bukan seperti itu, bukan nanti efeknya bukan di situnya, tetapi efek itu memang suatu hal yang harus. Apabila ada seseorang atau mungkin saya langsung berhadapan dengan yang bersangkutan, apabila bapak atau ibu menerima vaksin kemudian tidak demam, ini yang jadi pertanyaan. Seperti itu. Jadi demam itu wajib. Begitu mereka sudah tertanam di mindsetnya bahwa demam itu wajib, begitu dia vaksin, dia sudah berjaga-jaga, pasti akan demam nih saya, untuk menunjukkan adanya reaksi. Gitu. Karena ada seseorang yang divaksin tidak ada reaksi. Ini yang jadi pertanyaan. Apakah vaksin itu masuk atau tidak? Kan gitu. Nah, kemudian ada cerita lucunya lagi, tetangga saya sampaikan bahwa vaksin itu pasti dampaknya harus demam, karena itu butuh reaksi. Ternyata dia tidak demam. Dan sebelumnya saya sampaikan kalau tidak demam telepon saya, dia tidak telepon saya. Begitu vaksin yang kedua, baru dia cerita ke saya, Pak, sebenarnya kemarin itu saya tidak demam loh. Nah, kenapa nggak telepon saya? Daripada disuntik lagi. Nah, itu maksud saya ya, dari learning point dari sini adalah
bahwa intinya bagaimana cara kita berkomunikasi. Kemudian landasi semua tindakan itu dengan cinta. Iya. Selesai. Marah masyarakat wajar Iya. karena mereka belum tahu. Hal yang Tapi baru. jangan dihadapi dengan marah juga. Tuh, tunjukkan bahwa kita tuh care dengan mereka. Sekali tidak berhasil, 2 kali coba lagi, 3 kali coba lagi. Tidak ada ruginya kita mencoba beribu kali sekalipun, sejuta kali sekalipun demi menyelamatkan satu nyawa. Betul Pak. Daripada nanti kejadian 1 hari berapa tingkat kematiannya ya Pak ya. Nah, itu. Makanya Karena kita saking harus cintanya lah dengan masyarakat. Dimaki-maki udah biasa, Mbak. Iya. Sampai diusir, Iya. ditutup pintu, nggak ada masalah. Iya. Demi menyelamatkan satu nyawa, saya kira sangat layak pengorbanan kami untuk dicaci demi menyelamatkan satu nyawa. Padahal Pak vaksin ini kan dulu kecil pun waktu vaksin polio ya kan ya itu juga demam. Cacar malah lebih. Nah, ada efeknya juga. Tapi kenapa hal-hal baru ini kadang-kadang masyarakat tuh udah langsung menolak gitu ya Pak? Ya. Memang sih ini kan programnya yang vaksin ini nggak semua ya Pak. Kadang-kadang kita harus pilih dulu ada penyakitnya nggak, umurnya segala Nah, macam itu melalui syaratnya. screening kan, Iya. tidak semata-mata gitu. Terus sekarang ditambah lagi Mbak, jangan lupa dulu nggak ada medsos. Iya. Sekarang tuh banyak vaksin Bumbu-bumbunya. meninggal, Iya. vaksin nanti penyakit permanen, Iya. cacat permanen gitu. Iya. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi Tantangan itu, Mbak. Iya. Krisis kepercayaan itu ya. Ya, kalau seandainya kita, aduh, ngapain ada medsos, jadi kerjaan saya terhambat. Kalau kita berpikir seperti itu, kita tidak maju. Gitu. Silakan medsosnya berkembang dengan baik karena ada sisi positifnya, kita kawal itu. Sisi negatifnya kita pangkas pelan-pelan. Iya. Cara menanggulanginya yaitu sinergi. Selesai. Jadi, Terima kasih ya. Hotel untuk Mahkota. di Polres ini bukan hanya untuk menjaga keamanan, kenyamanan, Ya, tapi bukan juga kesehatan yang pertama Ya. justru. Ya Pak. Ya. Dulu mungkin ada hara-huru demo segala macam, Ya. sekarang udah nggak kepake. Pandemi ini yang kepake. Itulah tantangan kami, Mbak. Iya. Di satu sisi kami harus menegakkan aturan, menegakkan hukum, mewujudkan ketertiban keamanan. Tapi di sisi lain kami harus mengedepankan perlindungan dengan pengayoman kepada masyarakat. Di sisi lain juga gitu loh, kami juga dituntut untuk humanis, dituntut untuk melayani masyarakat dengan baik. Ini memang tanggung jawab yang luar biasa. Tapi kembali lagi Mbak, sudah resiko bagi kami karena apapun yang kami alami, pedomannya adalah kami harus bisa menyelamatkan masyarakat. Apalagi dengan pandemi ini, satu nyawa itu sangat berguna. Itu aja Mbak. Jadi yang kami alami itu dianggaplah sebagai story WA saja. Iya. Terima kasih Pak. Semoga Terima kasih selalu banyak. amanah. Terima kasih. Polres Kayong Utara sukses. Amin, amin, Profesionalisme tetap amin. jadi yang utama Amin. bagi masyarakat. Amin, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak. banyak. Selamat Terima kasih. ulang tahun sekali Terima kasih. lagi. Terima kasih semuanya.